ada Menara Eiffel, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Berjumpa lagi di channel kita perjalanan. Kali ini kita mau mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan seperti biasa. Kali ini kita mau jalan lumayan jauh sih, ya tapi nggak terlalu jauh-jauh banget. Kita mau ke kabupaten tetangga, teman-teman. Jadi hari ini Sabtu 26 April 2025 kita mau ke Kota Marabahan, ibu kota Kabupaten Barito Kuala. Nah ini kita start dari Kayu Tangi atau Jalan Brigjen Hasan Basri, teman-teman. Dan saat ini kita sedang melintasi jembatan Sungai Alalak atau lebih dikenal dengan Jembatan Basit. Nah itu anunya lah, parodinya. Sebenarnya nama yang bujurnya itu Jembatan Sungai Alalak. Kondisi cuaca cerah, teman-teman. Jadi hangat-hangat pagi nih. Lumayan kita sekalian berjemur. Mataharinya masih bagus kalau jam-jam segini. Sebenarnya rencananya mau berangkat lebih pagi jam 7, tapi karena ada satu dan lain hal ya jadi molor sedikit lah ke jam sekitar setengah 9 tadi kita berangkatnya dari Banjarmasin. Perkiraan jarak tempuh atau waktu tempuh dari Banjarmasin ke Marabahan ini kurang lebih 1 jam. Ya mungkin lebih sedikit ya. Dengan kecepatan standar kita santai saja, karena tidak terburu-buru juga. Jadi kita mau sambil menikmati suasana atau juga pemandangan di sepanjang jalan. Nah saat ini kita sudah memasuki Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti, teman-teman. Sebelah kiri kita banyak pedagang-pedagang buah. Jalan di sini lumayan lebar, teman-teman, tapi tetap harus berhati-hati karena di sekitaran sini sudah banyak pemukiman, jadi arus lalu lintas juga sudah lumayan padat. Di sebelah kanan kita ada pom bensin, teman-teman. Nah jadi saran ulun sebelum kita lanjut perjalanan, mungkin kalau bensin tinggal sedikit mending diisi aja dulu, karena setelah ini hanya ada satu pom bensin lagi di daerah Sungai Pantai. Kalau di Marabahan kota kalau nggak salah sih sudah ada pom bensin ya. Jadi mungkin kalau sudah masuk ke kotanya mungkin sudah lebih aman. Nah cuman di sepanjang jalan ini sih yang setelah ini cuma ada satu lagi pom bensin, yaitu di daerah Sungai Pantai kalau nggak salah nama daerahnya itu. Jadi lebih baik diamankan dulu untuk bahan bakar, teman-teman. Di depan kita ada perempatan, teman-teman. Nah jadi tujuan kita ini lurus, cuman ini karena ditutup jadi kita harus ambil kiri dulu, baru nanti kita belok kanan di depan sana, teman-teman. Nah ini kalau kita terus ke sana itu ke arah Kalteng, teman-teman ya, ke arah Kapuas, Palangka dan seterusnya. Oke, kita sudah berputar, teman-teman. Nah nanti ini kita belok kiri, teman-teman ya.
Itu kalau lurus ke sana itu ke Jalan Gubernur Syarkawi ya. Itu tembusnya ke Banjarbaru, teman-teman. Nah, ini kita belok kiri ke Jalan Trans Kalimantan. Ini sudah memasuki kawasan Alalak. Nah, di sini jalannya sudah lumayan menyempit, jadi berhati-hati saja. Karena rata-rata di sini pengendara juga memacu kecepatannya dengan kecepatan yang lumayan tinggi biasanya. Nah, itu di sebelah kanan kita ada Alfamart ya. Jadi kalau mau buang air atau mungkin mau belanja bisa mampir dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, di sepanjang perjalanan masih banyak kawasan yang hijau. Jadi ini juga salah satu kenapa kita kadang suka motoran meskipun tanpa tujuan kadang. Ya gini, kayak menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Bisa dilihat, kadang healing itu nggak perlu yang gimana-gimana. Cukup motoran, menikmati perjalanan pun kadang sudah bisa menenangkan pikiran di tengah hiruk-pikuk pekerjaan. Nah, di sebelah kanan kita teman-teman ada pom bensin yang tadi kita sebutkan di awal. Jadi ini di daerah Sungai Pantai, kalau nggak salah nama daerahnya ini. Nah, jadi pom bensin itu tadi adalah pom bensin terakhir sampai nanti kita tiba di Kota Marabahan, teman-teman. Jadi setelah ini sudah nggak ada pom bensin lagi, cuma ada pedagang bensin eceran di warung-warung. Makanya tadi kan kita sarankan untuk memastikan
bahan bakar kita sudah aman sebelum kita melakukan perjalanan, karena di sini pom bensin cuma ada satu itu tadi. Oke teman-teman, kita lanjut. Cuaca masih cerah teman-teman ya, meskipun di depan bisa dilihat ada gumpalan awan, tapi semoga saja tidak hujan selama kita masih di perjalanan. Di depan sebelah kanan ada masjid teman-teman. Masjid ini biasanya menjadi rest area bagi para pengendara biasanya yang mau sholat, mau buang air, atau mungkin mau beristirahat sejenak, biasanya di masjid itu. Dan di depan kita juga kembali ada Indomaret, dan juga di sebelahnya sedikit juga ada Alfamart. Jadi aman aja kalau misalkan mau buang air kecil atau mau beristirahat sejenak, karena di sepanjang rute ini tersedia banyak rest area teman-teman. Nah ini kita sudah di pertigaan teman-teman ya. Ini kalau terus kita ke dermaga penyeberangan Sungai Gampa, kita ambil kanan. Nah ini kita sudah masuk ke jalan HM Yunus. Nah di sini juga jalannya tidak terlalu lebar, untuk mobil hanya muat satu lajur ya. Nah di depan sana sepertinya ada insiden pecah ban kayak teman-teman ya. Untuk truknya semoga bisa segera diperbaiki dan kembali melanjutkan perjalanan. Nah jadi memang di rute ini kita juga harus berhati-hati teman-teman, karena jalannya sempit dan kita nggak tahu di depan ada kejadian apa. Jadi harus selalu waspada. Untuk kecepatan pun sebaiknya jangan terlalu tinggi ya teman-teman, karena di sini juga banyak pemukiman di kiri kanan jalan. Jadi kadang ada orang atau mungkin hewan yang menyeberang, kita nggak tahu. Jadi santai saja. Jadi ulun terakhir ke Marabahan ini kalau kada salah itu sekitar tahun 2016 atau 2017 yang lalu. Nah jadi ini setelah sekian lama ulun kada ke sana. Jadi penasaran juga nih, sudah sejauh mana perkembangannya ibu kota dari Kabupaten Barito Kuala ini. Nah itu. Dan mungkin juga buat teman-teman yang sudah lama atau mungkin bahkan belum pernah ke Marabahan, nah itu bisa tuh tonton video ini. Ini ulun tampilkan juga sekalian bagaimana suasana di perjalanannya, supaya buan pian kada sasat. Meskipun buan pian kayaknya kada sasat bang, soalnya jalannya ini sebutin aja, paling cuma ada beberapa tikungan aja yang berbeda gitu, nah yang harus kemananya. Nah jadi di video ini tampilkan juga sekalian beloknya kemana, jalannya kemana. Soalnya mun sasat bisa tak ke sungai.
Nah, itu di depan kita terlihat tugu yang tinggi menjulang, teman-teman. Jadi itu adalah tugu bundaran jembatan Rumpiang. Nah, ini kita ambil kiri, teman-teman. Kalau ke kanan situ, itu tembusnya ke hulu sungai. Seperti yang sudah pernah Ulun tampilkan di video sebelumnya, itu jalan alternatif menuju ke Rantau, Kandangan, Barabai, dan seterusnya sampai ke Kaltim sana. Nah, ini kita ambil kiri menuju ke jembatan Rumpiang, teman-teman. Nah, jadi ini jembatan ikonik yang ada di Kabupaten Baritokuala. Jadi sebelum jembatan ini ada, itu kalau kita dari Banjarmasin mau ke Marabahan itu harus menyeberang lewat air atau menggunakan alat transportasi air, berferi Jurang Durancak. Kemana ke Marabahan? Naik ferry ya. Nah itu. Tapi semenjak ada jembatan Rumpiang ini, alhamdulillah semakin mudah akses kita untuk menuju Marabahan. Wah, jembatannya ini megah, teman-teman. Kenal, panjang. Untuk arus lalu lintasnya ya lumayan sepi ya. Karena memang untuk mobilitas masyarakat dari Banjarmasin ke Marabahan atau mungkin sebaliknya juga tidak terlalu ramai. Jadi di kawasan ini juga tidak terlalu padat untuk arus lalu lintasnya. Ini kita sudah mau turun dari jembatan Rumpiang dan tampak dari kejauhan di sebelah kiri kita itu ada jam Big Ben di London, ada menara Eiffel di Paris, dan ada Burj Al Arab di Dubai kayak itu. Nah, coba kita lihat Bang lah. Kenapa nih jadi ada menara Eiffel di Marabahan? Nah, kita berbalik arah dulu. Nah, pas ada belokannya di sini, kita sambil santai dulu lah sebelum kita masuk ke kota Marabahan. Nah, santai setumat kita nah melihat di menara Eiffel di sini. Oke, parkir sini aja gini. Nah, soalnya sunyi juga. Jadi kayaknya kada apa-apa kita parkir di sini. Ada menara Eiffel, ada jam Big Ben. Nah, ada menara Eiffel di Baritokuala, guys. Big Ben. Point updated.